Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Saputra. Saya mahasiswa dari Stikes Borneo Cendekia Medika Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Oke, ada saya di sini. Saya akan membahas terkait apa sih itu gaya kepemimpinan demokratis ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke seluk-beluknya terkait gaya kepemimpinan demokratis ini, saya akan menjelaskan terkait pengertiannya terlebih dahulu agar apa? Agar kita mengetahui secara mendasar apa sih itu gaya kepemimpinan demokratis. Oke? Oke. Nah, jadi gaya kepemimpinan demokratis itu adalah sebuah pendekatan di mana pemimpin itu melibatkan anggota tim secara aktif dalam pengambilan keputusan melalui diskusi, konsultasi, dan suara mayoritas. Mayoritas di mana ini mirip sekali dengan prinsip demokratis ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait karakteristik. Ada beberapa hal dalam karakteristik gaya kepemimpinan demokratis ini. Yang pertama adalah partisipasi aktif anggota tim dalam keputusan dan perencanaan ya. Lalu juga yang kedua ada komunikasi terbuka maupun transparan dan juga berbagi informasi secara jelas dan detail. Oke. Nah, lalu ada yang ketiga itu pembagian tanggung jawab secara adil untuk apa? Untuk rasa kepemilikan bersama gitu. Nah, lalu selanjutnya ada kolaboratif tanpa hierarki dominan atau menghargai setiap suara. Setiap suara, siapapun yang akan memberikan suara, anggota manapun yang akan memberikan suara, kita akan selalu menghargai. Karena tanpa ada suara itu kita tidak dapat menyimpulkan sebuah keputusan ataupun berkembang gitu ya. Nah, makanya dari itu kita di dalam gaya kepemimpinan demokratis itu harus menerapkan atau menanamkan prinsip untuk menghargai pendapat ataupun suara orang lain gitu ya. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir adalah fleksibel terhadap perubahan lingkungan melalui masukan tim gitu ya. Oke. Nah, setelah kita membahas terkait karakteristik nih ya, kita akan lanjut terkait indikator. Apa sih itu indikator gaya kepemimpinan demokratis ya? Ada beberapa juga nih, ada 5 ya. Oke, yang pertama adalah adanya diskusi rutin dan undangan ide dari semua anggota. Itu yang pertama, oke? Lalu yang kedua itu keputusan berdasarkan konsensus ataupun mayoritas setelah konsultasi, oke? Nah, lalu yang ketiga itu tingginya motivasi tim, ya. Tinggi motivasi tim dan rendahnya resistensi terhadap perubahan. Itu ada sebuah indikator. Lalu yang ketiga adalah tingginya motivasi tim dan peningkatan inovasi dari berbagai perspektif tim, ya. Oke. Nah, lalu yang terakhir adalah hubungan interpersonal kuat dan rasa percaya antar anggota. Nah, jadi di dalam penerapan kepemimpinan gaya demokratis itu kita harus menerapkan rasa saling percaya ya antara setiap anggota ataupun staf dan lain sebagainya. Oke. Sorry nih saya agak belibet. Jadi uh, kita akan lanjut terus ya. Kita akan lanjut terkait kelebihan dan kekurangan. Jangan salah, di setiap kepemimpinan atau gaya kepemimpinan itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini saya akan membahas terkait kelebihannya terlebih dahulu di dalam ruang lingkup gaya kepemimpinan demokratis. Oke? Oke. Ada 4 kelebihan dari gaya kepemimpinan demokratis, yaitu yang pertama adalah meningkatkan partisipasi, kreativitas ya, dan juga kualitas, oke? Kualitas terhadap apa? Terhadap keputusan melalui ide yang beragam dari banyaknya suara yang masuk ataupun pendapat ya. Nah, lalu yang kedua, motivasi tim itu yang sangat tinggi karena rasa kepemilikan mereka dan pengembangan keterampilan mereka gitu ya. Nah, lalu yang ketiga ada kelebihannya yaitu gaya kepemimpinan demokratis ini merupakan gaya kepemimpinan yang fleksibel, responsif terhadap perubahan dan juga mengurangi resistensi, oke? Nah, dan yang terakhir ada eh, gaya kepemimpinan ini kelebihannya itu dapat membangun sebuah hubungan dalam kolaboratif ya dan inovasi yang berkelanjutan, oke? Nah, ini kelebihannya nih ya. Kita lanjut ke
kekurangannya, oke? Nah, kekurangannya ada beberapa juga, oke? Salah satunya yang pertama adalah pengambilan keputusan yang lambat karena proses diskusi yang panjang. Nah, jadi di dalam penerapan gaya kepemimpinan demokratis ini membutuhkan waktu yang lumayan ya. Untuk apa? Untuk kita saling bertukar suara, untuk kita saling berkomunikasi terbuka dan berbagi pendapat gitu ya. Nah, jadi kita akan melakukan sebuah proses diskusi yang panjang untuk apa? Untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, lalu yang ketiga itu kekurangannya adalah gaya kepemimpinan demokratis ini tidak efektif di situasi yang krisis atau yang darurat yang butuh keputusan cepat. Nah, ini sangat anggapannya ya tidak disarankan gitu, bukan tidak disarankan ya. Namun kita dalam menyesuaikan sebuah kondisi itu kalau dibandingkan terkait dengan kepemimpinan gaya demokratis ini agak kurang ya, karena gaya kepemimpinan demokratis ini membutuhkan waktu yang lama, sedangkan ketika kita di kondisi yang harus banget cepat untuk mengambil sebuah keputusan ataupun eh, diskusi yang cepat gitu mungkin tidak disarankan ya. Nah, bukan tidak disarankan, namun itu adalah sebuah kekurangan dari kepemimpinan gaya demokratis. Oke? Nah, lalu selanjutnya yang terakhir adalah kekurangan dari kepemimpinan gaya demokratis ini, dia memiliki potensi yang konflik ya. Dan juga ketidakjelasan tanggung jawab ataupun sulit untuk konsensus gitu ya. Nah, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan terkait pengertian, indikator, karakteristik, kelebihan maupun kekurangan dari kepemimpinan gaya demokratis. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ini adalah sebuah referensi yang saya bagikan ke teman-teman semua yang menonton. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Saya pamit. Izin, Muhammad Irfan Saputra, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.